Tips sembuh anxiety disorder, gangguan kecemasan, GERD, tanpa obat. Bahagia bareng-bareng yuk. Apakah kamu salah satu penderita anxiety disorder atau gangguan kecemasan? Pasti rasanya sangat tidak nyaman. Tapi tahukah kamu bahwa kamu tidak sendirian? Ada banyak orang di dunia ini yang merasakan hal yang sama dengan kamu. Ada yang berhasil sembuh, ada yang masih berjuang, tapi ada juga yang sudah lelah dan ingin mengakhiri hidupnya. Jangan gegabah teman-teman. Anxiety memang melelahkan. Tapi tahukah teman-teman, atau maukah teman-teman sepakat dengan saya bahwa semua orang bisa melawan anxiety ini tanpa obat? Kok bisa? Iya, sangat bisa. Karena anxiety ini obatnya adalah hati dan kekuatan pikiran kita. Setujukah teman-teman kalau aku bilang hati yang bersih, tenang, dan bahagia adalah akar dari kesembuhan segala penyakit? Nah, hati ini apa yang kendalikan? Kita kan punya otak tuh. Nah, si otak ini dia nih yang mengendalikan hati kita, mood kita, dan sebagainya. Apapun yang terjadi dalam diri kita, yang kendalikan adalah otak kita. Jadi hati dan pikiran harus kompak. Jadi mulai sekarang, marilah kita sama-sama memperbaiki hati kita. Yuk bareng-bareng kita belajar menata hati kita menjadi sebuah ruangan yang indah, nyaman, tenang, dan damai. Mari kita membayangkan hati kita ini adalah sebuah ruangan favorit kita. Caranya, pertama kita buang dulu semua barang-barang yang tidak berguna, agar ruangan yang tadinya sumpek jadi lega lagi. Kamu bisa ambil pulpen dan kertas. Kita list hal-hal yang perlu kita buang. Jangan biarkan ruangan hatimu berantakan lagi. Yuk, kita jujur-jujuran aja ya. Mulai ya. Yang pertama, di hatimu ada nama orang yang buat kamu sakit hati enggak? Ayo, cari. Jangan sampai lolos. Jangan sampai ada yang tersisa. Kamu boleh pause video ini dan kamu mulai mencari nama itu. Kalau sudah ketemu namanya, ditulis di kertas yang tadi. Nah, sampai gak ada yang kelewat. Jika sudah yakin, kita lanjut ke nomor 2. Yang pertama tadi, nama-nama orang yang menyakiti kamu, pokoknya membuat kamu tidak nyaman di masa lalu. Yang kedua, perbuatan atau kejadian apa di masa lalu yang sampai sekarang membuat kamu sakit hati, jengkel, dan tidak bahagia, atau bahkan membuat kamu trauma. Nah, jika kamu butuh waktu untuk memikirkan, membongkar-bongkar isi hati kamu, membongkar-bongkar pikiran kamu, silahkan pause lagi videonya. Jangan biarkan racun-racun itu tersisa dalam hati kamu, karena kita akan membuat panik disorder kamu, kita akan membuat gangguan kecemasan kamu minggat dari tubuh kamu. Oke? Nah, ini yang ketiga, dan ini yang terakhir, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa melakukannya. Yang ketiga adalah memaafkan, karena kunci dari kedamaian, ketenangan hati kamu adalah berdamai dengan masa lalu kamu. Caranya ya memaafkan. Sulit pasti, sudah pasti sulit.
Apalagi di list itu racun semuanya. Masa sih kamu mau memaafkan begitu saja? Nah, kamu bisa saja setelah melis tadi, kemudian merobek-robek kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Sangat gampang. Dan menurut kamu, oke, saya sudah melupakan. Tapi memaafkan tidak semudah melupakan. Kamu mungkin bisa mengatakan, oke, saya melupakan. Tapi jika tidak memaafkan, itu sama saja kamu masih menyimpan akar kepahitan dalam diri kamu. Sama saja kamu pura-pura mengatakan, oke, saya sudah lupa. Yakin kamu lupa jika kamu belum memaafkan. Memaafkan belum tentu melupakan. Kita bisa saja mengingat kejadian di masa lalu, tapi sama sekali tidak membuat kita sakit lagi. Kita malah bersyukur dengan kejadian itu. Karena melalui kejadian itu, itulah yang membentuk kita menjadi sekarang ini. Tuhan izinkan semua kejadian-kejadian itu terjadi untuk membantu kita. Nah, bagaimana? Apakah kertasnya akan kalian buang? Atau kalian berdamai dengan semua isi kertas itu? Karena tanpa kata maaf, kamu sama saja menebang pohon, tapi menyisakan akarnya. Jadi bisa dikatakan ya sama aja bohong. Kan bisa tumbuh lagi, bertunas lagi, malah menjadi lebih segar lagi. Jadi, lepaskan pengampunan, maka kamu juga akan diampuni oleh Tuhan, dan kamu dikaruniai rasa tenang, damai, bahagia, jauh dari panic attack, anxiety disorder, GERD, dan teman-temannya. Jadi bagaimana? Maukah kamu sekarang membuang kertas kamu, tapi dengan syarat kamu memaafkan dan berdamai dengan semua yang terjadi? Oke teman-teman, tulis komentar kamu ya.